Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Brad, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dan keluarga masih diberikan kesehatan. Kali ini, Amang Kupat akan membagikan sebuah spoiler film. Film ini berjudul The Jungle of the Book yang dirilis pada tahun 2016. Film ini bergenre fiktif tapi diadopsi dari sebuah kisah nyata, di mana pada tahun 1827 bertempat di hutan India, sekawanan pemburu menemukan seorang manusia yang hidup bersama kawanan serigala. Dia berjalan layaknya serigala. Pria itu bernama Dina Sarichar. Langsung saja kita mulai ceritanya. Film ini diawali dengan scene seorang anak kecil yang berlari bersama kawanan serigala dan diikuti sesuatu yang sedang mengejarnya di belakang. Tapi saat memanjat pohon, dia terjatuh karena menginjak batang pohon yang sudah lapuk. Dia pun diterkam oleh seekor macan kumbang yang bernama Bagheera. Dan si Bagheera lah yang menemukan si Mowgli saat masih bayi dan membawanya ke kawanan serigala untuk dirawat. Ternyata si Bagheera sedang mengajari si Mowgli cara agar melarikan diri dari seekor pemangsa. Dan dia memberitahu si Mowgli, jika dia terjatuh seperti itu lagi, dia akan mati. Mereka berdua pun pulang ke rumahnya mereka yang merupakan perkampungan serigala. Dan serigala yang besar ini, dia bernama Akila. Bisa dibilang dia adalah PRT-nya, karena dialah pemimpin kawanan serigala di hutan ini. Dan menerima si Mowgli untuk dibesarkan oleh kawanan serigala. Serigala ini bernama Raksa, seekor serigala betina yang bersedia mengadopsi si Mowgli dan menjadi ibu angkatnya. Si Raksa sangat menyayanginya dan membesarkannya bersama anak-anak kandungnya sendiri. Waktu berlalu hingga datang kemarau panjang di hutan itu. Hingga sebuah sumber air di hutan itu memunculkan sebuah batu yang disebut batu perdamaian. Seekor elang pun memberitahukan kepada seluruh hewan di hutan itu untuk melakukan perdamaian dan menggunakan air yang tersisa secara bersama-sama. Kejadian langka pun terjadi. Seluruh hewan meminum air dari sungai itu secara bersama-sama, tanpa memangsa satu sama lain. Bisa dibilang, ini adalah gencatan senjata dan tidak boleh ada rantai makanan. Si Mowgli pun dan kawanan serigalanya bergabung bersama mereka. Namun, si Mowgli meminum air dengan cara yang berbeda, dan semua hewan yang ada di sana merasa aneh terhadap cara meminumnya. Melihat hal itu, si Akila pun marah dan menegurnya untuk tidak menggunakan sebuah trik atau cara manusia di hutan ini. Kemudian, si Akila menyadari ada bahaya datang dan menyuruh si Mowgli untuk bersembunyi di belakangnya. Dan datanglah seekor harimau bengala yang bernama Shere Khan. Dia mendeteksi adanya seorang manusia. Suasana yang damai berubah menjadi tegang dan kaku. Dan si Akila memberitahu si Shere Khan bahwa si Mowgli adalah bagian dari kawanan serigala dan dia hanyalah seorang bocah kecil. Si Shere Khan menjawab, manusia kecil akan tumbuh menjadi manusia dewasa, dan saat dewasa mereka akan menjadi berbeda. Dia pun memperlihatkan luka di wajahnya akibat ulah manusia. Tapi si Akila berkata bahwa tidak boleh ada yang melanggar hukum di masa perdamaian ini. Dan si Shere Khan menjawab, saat musim hujan tiba, batu perdamaian akan tenggelam, dan perdamaian pun akan berakhir. Dia pun pergi dan berjanji akan kembali saat musim hujan tiba. Adegan pun berlanjut, musim hujan tiba dan batu perdamaian pun tenggelam. Para kawanan serigala pun berunding tentang nasib si Mowgli, dan mereka memutuskan untuk membawa si Mowgli kembali ke desa manusia. Tapi si Raksa dengan tegas menolak. Tapi si Mowgli memberitahu ibunya bahwa dia tidak perlu khawatir. Dia tidak ingin kawanan serigalanya terluka, dan berjanji bahwa dia suatu saat akan kembali. Kemudian si Bagheera datang dan berkata, akulah yang membawanya ke sini dan aku juga yang akan mengantarkannya ke desa manusia. Dan si Mowgli pun mengucapkan salam perpisahan kepada ibunya, bahwa suatu saat dia pasti akan kembali. Perjalanan mereka pun dimulai. Dan di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan sekawanan gajah dan menundukkan badan sebagai rasa hormat. Si Bagheera memberitahu si Mowgli bahwa gajah sangat berjasa untuk ekosistem di hutan ini.
Perjalanan berlanjut, mereka berdua sampai di padang rumput yang tinggi bersama kawanan kerbau. Namun tiba-tiba datang si Sherkan yang ternyata telah mengintainya secara diam-diam. Si Bagheera menyuruh si Mowgli untuk melarikan diri. Dia pun bertarung melawan si Sherkan, tapi Sherkan terlalu kuat untuknya dan akhirnya dia pun dikalahkan. Si Mowgli berhasil lari ke dalam kubangan lumpur bersama kawanan kerbau. Dia pun menaiki seekor kerbau dan berhasil melarikan diri. Si Sherkan kehilangan jejak dan hanya bisa melihatnya dari atas kubangan lumpur. Adegan berlanjut ke tempat lain. Si Sherkan kembali bersama rencana liciknya. Dia mendatangi tempat kawanan serigala berada. Tapi si Akila berkata bahwa anak itu telah kembali ke desa manusia dan si Sherkan pura-pura tidak mengetahuinya. Ternyata kedatangan si Sherkan adalah untuk membunuh Akila. Dia pun menerkam Akila dan melemparkannya ke dalam jurang. Tidak ada seekor serigala pun yang berani melawan si Sherkan. Di tempat lain, si Mowgli sedang tertidur di atas punggung kerbau yang berjalan di sebuah tebing. Tapi kemudian, tiba-tiba tebing tersebut longsor dan si Mowgli menjatuhkan dirinya ke dalam sungai. Si Mowgli pun tiba di suatu hutan yang menakutkan dan ternyata ada seekor ular besar. Ular itu menghipnotis si Mowgli dan menunjukkan asal-usul si Mowgli bisa berada di hutan ini bersama kawanan serigala. Semua berawal pada suatu malam di sebuah gua, di mana si Sherkan membunuh ayahnya si Mowgli. Tapi si Sherkan juga mendapatkan luka di wajahnya dan membuat mata kirinya buta dan bergegas keluar dari gua itu, tanpa menyadari ada seorang bocah kecil di dalamnya. Dan saat si Mowgli kecil keluar dari dalam gua, si Bagheera menemukannya dan membawanya ke kawanan serigala. Saat akan menjadi santapan ular, seekor beruang datang dan menggigit ular itu. Kemudian dia menyelamatkan si Mowgli yang jatuh pingsan. Saat terbangun, si Mowgli kaget karena ada beruang besar di hadapannya, yang ternyata dialah yang telah menyelamatkannya. Beruang itu bernama Balok. Karena telah menyelamatkannya, si Balok meminta si Mowgli untuk mengambil madu di sebuah tebing sebagai hutang budi karena telah menyelamatkannya. Awalnya si Mowgli menolak, tapi si Balok terus membujuknya dan menjelaskan bahwa dia tidak mempunyai stok makanan untuk menghadapi musim dingin. Karena merasa kasihan, si Mowgli bersedia membantunya. Dia membuat tali dari akar merambat dan berhasil mengambil madu walaupun sedikit. Tapi badan si Mowgli dipenuhi dengan sengatan lebah. Si Balok menyarankannya agar tubuhnya diolesi oleh madu untuk mengurangi rasa sakitnya. Si Mowgli pun menjelaskan bahwa dia sedang melakukan perjalanan ke desa manusia karena ada seekor harimau yang sedang memburunya. Dan malam hari, si Balok menunjukkan tempat di mana desa manusia berada. Keesokan paginya, si Mowgli membuat alat untuk mengambil madu dengan cara yang lebih efektif. Dan mereka pun berhasil mendapatkan lebih banyak madu dari percobaan pertama mereka. Adegan berlanjut ke sebuah sungai. Si Balok dan si Mowgli sedang berenang. Tapi tiba-tiba datang si Bagheera dari semak-semak dan si Mowgli mengajak si Bagheera untuk pergi ke gua tempat tinggal si Balok. Tapi dia menyuruh si Mowgli untuk melanjutkan perjalanannya. Si Balok yang mendengar hal itu menyarankan mereka untuk bermalam di gua itu dan menikmati madu yang banyak. Tapi si Bagheera berkata, "Aku tidak memakan madu." Saat malam menjelang pagi, si Mowgli mendengar sesuatu. Dia pun memeriksanya yang ternyata ada seekor gajah kecil yang terjebak di dalam sebuah lubang dan tidak bisa keluar. Dia pun menolong gajah kecil itu dengan sebuah tali yang pernah dibuatnya dengan mengikatnya pada gading gajah yang telah dewasa. Si Balok dan si Bagheera yang melihat hal itu merasa kagum terhadap si Mowgli yang bisa berada sangat dekat dengan sekawanan gajah. Si Balok pun berkata pada Bagheera, seharusnya dia membiarkan si Mowgli menggunakan trik manusia karena dia bukan serigala, dan membiarkannya tinggal di hutan ini. Tapi si Bagheera menjelaskan bahwa si Sherkan tidak akan berhenti memburunya selama si Mowgli berada di hutan ini. Mendengar penjelasan si Bagheera, si Balok pun memujuk si Mowgli untuk pergi ke desa manusia. Tapi si Mowgli masih ingin berada di hutan ini. Dia pun menolaknya dan menyendiri di sebuah pohon. Tiba-tiba ada seekor monyet kecil yang mengganggunya dan si Mowgli pun menyuruhnya untuk diam.
Ternyata kera itu tidak sendiri. Mereka bergerombol dan menculik si Mongli. Si Baloo dan si Bagheera yang melihatnya tidak tinggal diam. Mereka pun berdua mengejarnya. Singkat cerita, gerombolan kera itu membawa si Mongli ke sebuah kuil tua yang dihuni para kera. Si Baloo dan si Bagheera mengejar mereka, tapi saat melewati tebing, si Baloo ketakutan karena tidak bisa memanjat. Tapi si Bagheera memberi semangat untuk memberanikan diri demi menyelamatkan si Mongli. Adegan berlanjut di dalam sebuah kuil. Gerombolan kera itu menyerahkan si Mongli ke seekor raja kera yang sangat besar bernama King Louie. Serem anjir. Dan si Louie berkata bahwa dia bisa melindungi si Mongli dan tidak akan ada yang mengganggunya di hutan ini. Tapi dengan sebuah syarat, si Mongli harus memberitahu si Louie cara membuat api atau yang mereka sebut bunga merah. Tapi si Mongli tidak bisa membuat api. King Louie pun marah. Beruntung si Baloo datang tepat waktu dan mengalihkan perhatian para kera. Si Mongli mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri bersama si Bagheera. King Louie bersama pasukan keranya mengejar mereka, dan si Mongli bersembunyi ke dalam kuil yang lain. Tapi King Louie berhasil menemukannya, dan dia menjelaskan kepada si Mongli bahwa si Akila telah mati dan dirinya tidak mempunyai siapa-siapa untuk melindunginya. Tapi si Mongli tetap menolaknya dan berhasil melompat ke sebuah pohon. Kemudian, kuil itu hancur dan si Louie masih berada di dalamnya. Dia pun tertimpa oleh reruntuhan itu. Adegan berpindah ke tempat lain. Pada malam hari, dia sampai di desa manusia dan hanya melihat mereka dari jarak jauh. Dia pun mengambil sebuah obor atau yang dia kira bunga merah. Dia pun membawa api itu untuk membalas dendam kepada Shere Khan atas kematian Akila. Tapi percikan api terjatuh mengenai dedaunan kering dan menyebabkan kebakaran hutan di tempat itu. Melihat hal itu, semua hewan nampak ketakutan saat melihat si Mongli membawa api di tangannya. Akhirnya dia pun melemparkannya ke dalam sungai. Para kawanan serigala bersama Baloo dan Bagheera berdiri untuk melindungi si Mongli. Dan si Bagheera menyuruh si Mongli untuk melarikan diri karena dia bukan serigala, dan menyuruhnya untuk melawan dengan cara manusia. Si Mongli melarikan diri ke sebuah hutan yang sedang terbakar dan menemukan pohon mati, dan dia membuat ide untuk membuat sebuah jebakan. Si Baloo dan si Bagheera bersama kawanan para serigala melawan Shere Khan, tapi semuanya berhasil dikalahkan oleh si Shere Khan. Dia pun memecahkan batu yang runcing untuk memotong akar perambat yang ada di pohon untuk digunakan sebagai tali yang digunakan sebagai jebakan. Si Shere Khan pun berhasil menemukannya dan terus memburunya, tapi si Mongli berhasil selamat. Dia bersembunyi ke dalam pohon mati itu, dan beberapa kali si Shere Khan hampir menerkamnya. Akhirnya si Mongli berhasil memancing si Shere Khan menuju batang pohon sesuai rencananya. Si Shere Khan merasa dia yang akan memenangkan pertarungan ini. Dia melompat untuk menerkam si Mongli, tapi si Mongli berhasil menghindar dan melompat ke sebuah tali yang telah dipersiapkannya. Si Mongli berhasil selamat, tapi si Shere Khan terjatuh ke dalam kubangan api. Sang penguasa hutan pun tewas. Kemudian setelah itu dia bertemu dengan sekawanan gajah dan menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Di tempat lain, semua hewan masih berkumpul di pinggiran sungai. Tiba-tiba datang si Mongli bersama kawanan gajah yang membendung aliran sungai dan mengalirkannya ke hutan yang masih terbakar. Dan api pun akhirnya padam. Di scene akhir cerita film ini memperlihatkan si Mongli berlari bersama sekawanan serigala seperti yang terlihat di scene awal film ini. Si Mongli pun hidup damai bersama hewan di hutan itu tanpa ada yang memburunya. Dan si Raksa, ibunya si Mongli, diangkat menjadi pemimpin serigala menggantikan si Akila. Dan film ini ditutup dengan adegan si Mongli bersama si Bagheera dan si Baloo rebahan di sebuah pohon. Film pun selesai. Dan untuk kalian semua, jangan lupa dukung dan subscribe channel ini untuk mendapatkan video terbaru dari si Amang Kupat. Dan sampai jumpa di video berikutnya.